Halo, saya dengan Madam Aza. Saya mendapatkan permintaan yang menarik melalui sosial media untuk membacakan seorang selebriti yang sempat heboh ya di sosial media. Saya tidak akan menyebutkan namanya agar tidak timbul keributan. Tapi banyak yang bertanya-tanya, alasan orang ini melakukan itu apa sih sampai membuat kericuhan dan sebenarnya bisa membahayakan cukup banyak orang. Saya hanya sebut orangnya seorang penyanyi gitu ya. Satu clue saja cukup. Oke, kita bacakan sekarang. Yang pertama, kartu pertama adalah tentang general, tentang orang ini secara umum ya. Saya bukakan satu kartu dan sudah saya pilihkan tadi, sudah keluar kartunya. Kartu yang keluar adalah High Priestess. Kartu ini menunjukkan bahwa orang satu ini merasa seperti pendeta perempuan tingkat tinggi gitu ya. Dia merasa dia mendapatkan tingkat pencerahan, pengetahuan, spiritualisme gitu ya. Dia lebih bijaksana dibanding orang lain. Karena itu dia merasa tugas dia adalah untuk preach gitu ya. Padahal High Priestess ini harusnya lebih fokus ke diri sendiri. Dalam arti fokus mencari ke dalam dirinya sendiri sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam kehidupan agar dia bisa menjadi orang yang lebih baik dan dia bisa lebih dekat sama Tuhan. Dan ini sebenarnya lebih banyak ke soul searching yang dilakukan dalam rasa diam, bukan dalam bicara ke orang-orang gitu. Beda dengan kartu Emperor. Kalau keluar kartu Emperor itu akan ruling gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dia adalah pendeta dan karena itu dia banyak preach, mengajari orang hal-hal yang menurut dia benar. Padahal sebenarnya harusnya dia lebih melakukan itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang terdekat dia, di mana diminta untuk lebih meningkatkan spiritualitasnya dia, di mana semakin baik dia, orang-orang di sekitar dia akan membaik gitu. Tapi tidak perlu lewat showing off gitu ya. Kartu yang kedua adalah tadi saya tanyakan, kalau yang pertama tentang situasi dia secara umum gitu. Ini adalah tujuan. Tujuannya apa sih dia bikin kontroversi seperti itu, apa sih? Kenapa mengeluarkan pernyataan yang membuat kericuhan? Kartu yang keluar adalah Justice. Kartu Justice ini menunjukkan keadilan. Jadi dia merasa bahwa dia perlu memberikan keadilan untuk orang banyak karena dia merasa itu adalah hal yang benar gitu. Jadi dia tidak melihat bahwa diri dia itu bisa salah. Dia merasa bahwa itu adalah hal yang benar, hal yang adil, karena itu dia perlu mempengaruhi orang-orang banyak untuk seperti dia. Karena menurut dia orang-orang diperlakukan tidak adil. Jadi dia istilahnya doing for the greater good gitu menurut versi dia. So kartu Justice ini menunjukkan keadilan. Dia merasa dia sedang memberikan keadilan ke orang-orang banyak yang mungkin belum seperti dia. Makanya keluar kartu The High Priestess tadi gitu ya. Belum mendapatkan pencerahan seperti dia, karena itu dia ingin memberikan keadilan untuk orang-orang ini. Kemudian yang berikutnya saya tanyakan bagaimana pengaruh hal ini terhadap karir dia, finansial, karir. Yang keluar adalah kartu Hierophant. Kartu Hierophant ini menunjukkan seseorang yang megang kitab Torah. Itu tandanya ilmu pengetahuan, pengalaman, wisdom, dan satu tangannya di telinga. Ini menunjukkan mendengar. Jadi dibilang bahwa dalam hal karir, finansial, bisnis, berhati-hati dengan merasa bahwa kamu sudah pegang kitab Torah. Karena kitab Torah ini menunjukkan ilmu pengetahuan ataupun wisdom. Karena ngerasa sudah punya, ngerasa sudah pinter, sudah pengalaman, sudah tahu, namun tangannya tidak di telinga. Disarankan bahwa dalam hal karir, tangannya harus tetap di telinga, dalam arti di telinga itu mau mendengarkan masukan dari orang lain, mau mendengarkan kritik, mau meluaskan wawasan. Kupingnya jangan ditutup gitu. Karena saat tidak seperti itu, seseorang merasa dirinya sudah pegang kitab Torah, sudah superior, akhirnya berhenti mendengar. Ataupun saat mendengar, dia mendengar untuk membantah, mendengar untuk membela diri, mendengar untuk menunjukkan bahwa dia lebih tahu. Sepatutnya kita itu mendengar untuk memahami
agar wawasan kita bertambah, agar kita tambah pinter. Bisa jadi kita benar, tapi orang belum tentu salah gitu. Atau bisa jadi kita memang salah. Saat kita menutup telinga, tangan tidak lagi ada di telinga, kita jadi nggak bisa ngelihat sesuatu secara objektif. Yang kita lihat itu apa yang cuma pengen kita lihat, yang kita dengar itu apa-apa yang kita saring, yang kita pengen dengar. Kartu yang terakhir adalah kartu nasihat. Maka nasihat untuk orang ini, untuk Mas penyanyi ini adalah The Hermit. Saat kartu The Hermit keluar, ini dibilang bahwa bagaimanapun juga orang ini adalah orang yang, saya nggak boleh bohong ya, kalau di tarot itu saya cuma translator aja gitu, saya nggak milih kartunya. Yang sebelum membacakan mendoakan semoga menyampaikan pesan gitu ya, yang seharusnya disampaikan. Jadi harus diakui bahwa kartu The Hermit ini nasihat yang diberikan adalah orang ini adalah orang yang hebat. Dia bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi orang yang hebat yang bisa melalui masa-masa sulit dan tumbuh dari situ. Karena itu dinasehati untuk menjadi orang yang lebih hebat. Bagaimana kalau hasil penemuannya, hasil kebijaksanaannya jangan langsung dilepas ke orang banyak, tapi diolah dan disimpan untuk diri sendiri saja dulu. Karena orang yang bijaksana, The Hermit, orang yang berpengetahuan, tidak langsung ataupun karena dia merasa dia pintar, tidak lantaran dia merasa pintar, dia langsung ngomong ke orang-orang, saya punya pengetahuan A, B, C, D, E. Enggak. Kadang yang kita perlu tahu, orang umum belum tentu perlu tahu, ataupun cara kita menyampaikannya tidak bisa saat ini, tidak bisa seketika, harus diolah dulu gitu ya. Ataupun kita baru tahu 1% dari yang 100% semesta sudah tahu. So, kartu The Hermit ini bilang, alangkah bijaksana kalau misalnya apa yang sudah diketahui itu disimpan dan diolah untuk diri sendiri, karena itu masih bertumbuh. Kamu juga masih bertumbuh, dan karena itu tidak perlu memberikan seakan-akan kamu adalah High Priestess yang menyelamatkan orang banyak dengan kartu Justice juga gitu ya. Karena masih banyak yang perlu kamu pelajari dan masih banyak yang harus kamu cari di dalam dirimu sendiri. Kartu The Hermit menunjukkan seseorang yang tumbuh dewasa menjadi semakin luar biasa dalam masa-masa diamnya. Masa keemasannya adalah masa di mana dia diam dan fokus di spiritualisme dan memberikan ke masyarakat hal-hal yang masyarakat perlu tahu saja, sedikit saja, lebih pintar dalam menyaring apapun yang kita tahu. Dan gak semua, sebagai orang yang tahu, gak semuanya harus disampaikan. Apalagi kalau kita cuma merasa tahu, tapi sebenarnya kita cuma tahu sedikit. Cuma tahu 1% dari kebenaran. Ibaratnya ngelihat gajah, ngelihat telinganya kita bilang itu lebar dan juga tipis. Padahal kenyataannya gajah itu kalau dilihat secara keseluruhan dari jauh, ya bentuknya nggak lebar dan tipis gitu. So, lebih baik diam, lebih baik fokus ke memperbaiki diri sendiri, lebih baik mendekatkan diri sama Tuhan dibanding bertindak seperti seorang High Priestess ataupun Nabi. Sekian bacaannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan kalau mau ngasih usul mau dibacain apa, boleh. Saya tunggu nanti di komen di bawah ini ya.